Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! MC! Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Wahidin Halim, jago main catur, orang jago jadi gubernur. Kaitan dengan peristiwa kemarin, berkaitan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Buruh yang telah melakukan tindakan pelanggaran hukum. Kawan-kawan melampiaskan kekesalannya gitu kan dengan melakukan aksi, dan sampai saat ini, sampai detik ini kita masih menduduki KP3B, dan juga tadi ada beberapa kawan yang masuk ke dalam kantor gubernur untuk menunggu di sana, menunggu gubernur menemui, tetapi ternyata memang kondisinya di ruangan atau di pendopo gubernur itu tidak ada gubernur ataupun pihak-pihak ASDA yang menemui kita perwakilan buruh. Berarti mereka tetap ingin bertemu dengan Pak Gubernur. Oh, Ya. terus mereka memutuskan bubar atau masih tetap? Nanti kalau itu nanti ada urusnya dari pihak kepolisian ya. Tadi Oh, Kapolda udah ditelepon sama Kapolres. oh berarti mereka ingin ketemu gubernur aja. Ya, kira-kira itu. Tadi pengecekan ini yang kerusakan apa aja, Pak? Aduh, kurang tahu tuh nanti dari bagian rumah tangga di situ ada dari kantor gubernur. Menerima aspirasi rakyatnya, tetapi malah menyatakan jika rakyat Banten tidak menerima UMP yang 2.500.000, maka menyuruh pengusaha untuk mengganti seluruh tenaga kerjanya. Nah, ini menjadi sebuah pernyataan yang sangat-sangat tidak masuk akal, sangat-sangat melecehkan gitu. Pada prinsipnya bahwa Bapak Gubernur pada prinsipnya menghargai hak-hak daripada Serikat Buruh untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi berkaitan dengan upaya untuk kenaikan upah. Tetapi hal ini juga tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Besok ribuan buruh dan mahasiswa bergabung tuntut gubernur. Kapolda, jangan anggap Polda Banten tidak siap. Sebanyak 10.000 orang dari berbagai aliansi buruh dan mahasiswa dikabarkan menggelar aksi demo di depan kantor pusat pemerintah Provinsi Banten, Rabu 5 Januari. Dalam menghadapi rencana aksi tersebut, Polda Banten mengaku siap melakukan pengamanan. Kapolda Banten Irjen Pol Dr. Rudi Haryanto meminta agar personel yang melaksanakan pengamanan tetap berpedoman SOP. Kata Rudi, jangan sampai ada penafsiran bahwa Polda Banten tidak siap dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Katanya, cek kembali di mana posisi Dalmas awal, Dalmas lanjutan, dan Dalmas akhir, sehingga posisi pasukan tersebut benar sesuai dengan SOP-nya. Selain di KP3B, agar pengamanan dipersiapkan di rumah dinas Gubernur Banten, antisipasi masa aksi ke rumah dinas Gubernur, sehingga penting untuk mengikuti dinamika informasi di lapangan. Kata Rudi Haryanto disampaikan pada saat ANEF rutin Polda Banten di ruang Vikon pada Selasa 4 Januari. Kapolda Banten menyarankan solusi lain kepada massa buruh untuk dapat menggunakan pilihan lain di luar aksi demo dalam memperjuangkan kenaikan upah buruh, yaitu melalui gugatan PT UN di pengadilan sehingga dapat diikuti perkembangannya hingga putusan. Sementara itu, Wakapolda Banten Brigjen Pol Eri Nur Satari meminta agar Kapolres Serangkota memberikan arahan yang jelas kepada pimpinan dalam rentang kendali pengamanan, sehingga kata Eri masing-masing paham di mana posisi pengamanan, bagaimana cara bertindak, dan siapa yang bertanggung jawab pada tiap posisi, dan tidak ada keraguan personel dalam pengamanan tersebut. Selain itu, Wakapolda Banten juga minta pelibatan Satpol PP dalam membantu pengamanan aksi unjuk rasa juga harus jelas di mana posisinya, siapa yang bertugas, dan apa yang dia lakukan dalam titik pengamanan tersebut. Harus diberi arahan yang jelas oleh Kapolres Serangkota. Mobil publik address harus ditempatkan dengan tepat sehingga dapat digunakan untuk sosialisasi agar aksi taati prokes, tertib, dan sekaligus dapat digunakan untuk memberikan perintah secara terpusat dari Kapolres Serangkota dalam resolusi masalah yang terjadi di lapangan, ucap Eri Nur Satari melalui rilis yang diterima Selasa 4 Januari. Sementara itu, Kapolres Serangkota berencana melakukan pengecekan pintu-pintu kecil lain yang dapat dilintasi oleh massa buruh. Pintu kecil akan ditutup untuk memudahkan pengelolaan pengamanan dalam aksi di area KP3B. Kabid Humas Polda Banten, Sinto Silitonga, mengatakan bahwa aksi buruh dan mahasiswa besok tidak terkait dengan laporan Gubernur Banten Wahidin Halim beberapa waktu lalu atas aksi buruh mendobrak ruangan kerjanya. Sesuai surat pemberitahuan aksi, tidak terkait dengan LP Gubernur Banten.
Namun tentang permintaan kenaikan upah buruh, kata Sinto saat dikonfirmasi Selasa 4 Januari. Besok ribuan buruh dan mahasiswa bergabung tuntut gubernur. Kapolda, jangan anggap Polda Banten tidak siap. Sebanyak 10.000 orang dari berbagai aliansi buruh dan mahasiswa dikabarkan menggelar aksi demo di depan kantor pusat pemerintah Provinsi Banten, Rabu 5 Januari. Dalam menghadapi rencana aksi tersebut, Polda Banten mengaku siap melakukan pengamanan. Kapolda Banten Irjen Pol Dr. Rudi Haryanto meminta agar personel yang melaksanakan pengamanan tetap berpedoman SOP. Kata Rudi, jangan sampai ada penafsiran bahwa Polda Banten tidak siap dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Katanya, cek kembali di mana posisi Dalmas awal, Dalmas lanjutan, dan Dalmas akhir, sehingga posisi pasukan tersebut benar sesuai dengan SOP-nya. Selain di KP3B, agar pengamanan dipersiapkan di rumah dinas Gubernur Banten, antisipasi masa aksi ke rumah dinas Gubernur, sehingga penting untuk mengikuti dinamika informasi di lapangan. Kata Rudi Haryanto disampaikan pada saat ANEF rutin Polda Banten di ruang Vikon pada Selasa 4 Januari. Kapolda Banten menyarankan solusi lain kepada massa buruh untuk dapat menggunakan pilihan lain di luar aksi demo dalam memperjuangkan kenaikan upah buruh, yaitu melalui gugatan PT UN di pengadilan sehingga dapat diikuti perkembangannya hingga putusan. Sementara itu, Wakapolda Banten Brigjen Pol Eri Nur Satari meminta agar Kapolres Serangkota memberikan arahan yang jelas kepada pimpinan dalam rentang kendali pengamanan, sehingga kata Eri masing-masing paham di mana posisi pengamanan, bagaimana cara bertindak, dan siapa yang bertanggung jawab pada tiap posisi, dan tidak ada keraguan personel dalam pengamanan tersebut. Selain itu, Wakapolda Banten juga minta pelibatan Satpol PP dalam membantu pengamanan aksi unjuk rasa juga harus jelas di mana posisinya, siapa yang bertugas, dan apa yang dia lakukan dalam titik pengamanan tersebut. Harus diberi arahan yang jelas oleh Kapolres Serangkota. Mobil publik adres harus ditempatkan dengan tepat sehingga dapat digunakan untuk sosialisasi agar aksi taati prokes, tertib, dan sekaligus dapat digunakan untuk memberikan perintah secara terpusat dari Kapolres Serangkota dalam resolusi masalah yang terjadi di lapangan, ucap Eri Nur Satari melalui rilis yang diterima Selasa 4 Januari. Sementara itu, Kapolres Serangkota berencana melakukan pengecekan pintu-pintu kecil lain yang dapat dilintasi oleh massa buruh. Pintu kecil akan ditutup untuk memudahkan pengelolaan pengamanan dalam aksi di area KP3B. Kabid Humas Polda Banten, Sinto Silitonga, mengatakan bahwa aksi buruh dan mahasiswa besok tidak terkait dengan laporan Gubernur Banten Wahidin Halim beberapa waktu lalu atas aksi buruh mendobrak ruangan kerjanya. Sesuai surat pemberitahuan aksi, tidak terkait dengan LP Gubernur Banten. Namun tentang permintaan kenaikan upah buruh, kata Sinto saat dikonfirmasi Selasa 4 Januari.